Chapter 946 Jalan Gunung Dengling. Ada berita dari India, dan beberapa biksu tua sangat mementingkannya. Siddhartha, seorang beku tua yang telah berusia lebih dari 190 tahun, berangkat bersama dua teman lamanya. 2 hari kemudian, ditemani oleh 4 guru dan otoritas bahasa Sanskerta kuno, Siddhartha dan 2 biksu tua lainnya datang ke kota B untuk bertemu dengan Yevan. Meskipun dunia kedokteran telah mengalami kemajuan besar, tetap saja merupakan sebuah keajaiban bagi seorang biksu tua untuk hidup hingga lebih dari 190 tahun. Siddhartha sangat tenang dan hangat. Meskipun ia sudah tua dan tidak dapat dikenali lagi, ia masih berjalan seperti terbang. Tulang-tulangnya sangat kuat, dan kata-katanya seperti dering lonceng perunggu, dengan getaran logam. Kedua orang tua yang berjalan bersamanya juga sama. Jelas sekali bahwa mereka kira-kira seumuran. Mereka tinggi dan layu, kulit mereka kuning, dan bertulang. Rongga mata mereka dalam, tetapi mereka penuh dengan semangat. Mereka menyatukan kedua telapak tangan dan membungkuk kepada Yevan. Ekspresi mereka damai. Ketiga orang ini telah melintasi 3 abad dan telah mengalami dunia manusia. Mereka bisa disebut biksu terkemuka. Yevan membalas salam dan mengangguk pada dirinya sendiri. Siddhartha dan 2 orang lainnya sungguh luar biasa. Mereka telah memasuki alam rahasia Istana Suci Zi, jadi wajar jika umur mereka diperpanjang. Di sisi lain langit berbintang, memasuki alam rahasia Istana Zi Suci pada usia ini benar-benar tidak layak disebut. Mereka hampir tidak bisa dianggap sebagai kultivator. Namun, bumi berada di akhir dharma, dan sungguh tidak mudah untuk melakukan kultivasi seperti itu. Dapat dikatakan bahwa ketiga orang ini sudah dianggap jenius. Yevan mempersilakan mereka untuk duduk. Dia melambaikan tangan kanannya dengan santai, dan beberapa cangkir teh yang dibasahi obat spiritual muncul begitu saja, yang segera mengejutkan ketiga biksu tua itu. Sejak mereka melihat pemuda ini, mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan orang yang kuat, yang kultivasinya kemungkinan besar sebanding dengan para master kuno. Entah itu 3 biksu tua, 4 guru, atau otoritas Sanskerta kuno, ketika mereka menerima teh obat spiritual, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Dunia telah berubah. Sungguh luar biasa masih bisa memiliki harta karun seperti itu di era ini. Keramahan seperti ini terlalu berlebihan. Saya tidak tahan. Mereka semua menyatukan telapak tangan dan dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Pengobatan spiritual semacam ini bisa dikatakan langka dalam hidup mereka. Yevan memiliki banyak hal yang ingin dia tanyakan. Dia langsung ke intinya dan bertanya apakah masih ada sekte kuno di bumi dan di mana mereka berada. Dia ingin memahami dunia kultivasi. Di India kuno, agama Buddha pernah berkembang dan menggantikan agama Brahmana. Agama ini memiliki banyak pengikut dan kuil-kuil kuno, tetapi akhirnya mengalami kemunduran. Agama Hindu yang ada saat ini berasal dari Weda dan Brahmanisme. Ini seperti reinkarnasi yang telah menggantikan agama Buddha. Tentu saja, berbagai agama bergabung satu sama lain dan semua jenis dharma hidup berdampingan. Itu seperti sebuah simbiosis. Simoti mengatakan bahwa pada zaman kuno, jika seseorang tidak berbicara tentang keyakinan dan hanya berbicara tentang seni ilahi, ada banyak sekte. Di antara mereka, agama Weda memiliki pengaruh yang besar dan merupakan pendahulu dari agama Brahmana. Sebelum Sakyamuni menjadi seorang beku, ia juga telah mengembangkan ajaran Brahmana. Weda berjalan melalui kebangkitan dan kejatuhan beberapa agama, dari Weda ke Brahmanisme, dan kemudian ke Buddhisme, menyelesaikan sebuah reinkarnasi. Sekarang, ada Weda lagi. Simoti berbicara banyak tentang ortodoksi zaman kuno. Dia mengatakan bahwa ada banyak warisan seperti 100 bunga yang bermekaran, bersaing satu sama lain dalam keindahan dan para ahli yang berdiri dalam jumlah yang besar. Kemudian, semuanya menurun. Vihara tempat ia berada mengalami bencana besar dan kehilangan sebagian besar dharma. Kuil ini benar-benar terpinggirkan dan kehilangan kontak dengan berbagai sekte di masa lalu. Di era ini, bahkan dia tidak tahu apakah berbagai sekte itu masih ada. Dia hanya mengenal beberapa orang yang tahu tentang kultivasi, tetapi dia merasa bahwa berbagai sekte seharusnya masih ada. Hanya saja mereka berada di akhir zaman dan semuanya menyembunyikan diri dari dunia. Yevan sedikit tertarik dengan Weda dan meminjamnya untuk melihatnya. Dia tahu bahwa ini jelas bukan doktrin di mata manusia. Pasti ada bab kultivasi rahasia. Apa yang Anda ketahui tentang Bumi Tengah? Misalnya, Taoisme, iblis bumi tengah, garis keturunan dewa iblis kuno, dan sebagainya. Sejujurnya, dia tidak terlalu tertarik dengan India kuno.
Dia ingin tahu lebih banyak tentang berbagai agama di Tiongkok pada zaman kuno. Simoti mengungkapkan ekspresi serius dan berkata, dunia tengah tak terduga, saya juga tidak tahu banyak tentangnya. Dia menghormati bumi tengah dari lubuk hatinya dan tidak memahami Taoisme. Dia belum pernah bertemu siapapun dari sekte ini. Dia hanya mendengar tentang iblis bumi tengah dari para tetua dan tidak mengerti banyak. Satu-satunya hal yang dia alami secara pribadi adalah dewa iblis. Itu membuatnya gemetar dan dia hanya meliriknya dari jauh. Dia tidak berani mendekat dan dengan cepat mundur. Di mana kamu melihatnya? Selama Perang Dunia II, Simoti melakukan perjalanan ke timur dan melihat cahaya berdarah menembus langit. Itu sangat menakutkan dan kemudian menyebar seperti lautan yang luas. Iblis ini benar-benar tahu bagaimana memilih waktu yang tepat. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Di masa lalu, siapa yang tahu berapa banyak jiwa heroik yang meninggal? Seluruh negeri berlumuran darah dan awan suram. Di zaman tanpa kultivasi ini mungkin kesempatan langka bagi iblis besar untuk maju. Itu ditempa dengan darah dan semangat. Apakah dia bergerak? Ye Fan bertanya. Tidak, pembudidaya tidak bisa mencampuri urusan dunia manusia. Ini adalah aturan yang ditetapkan pada zaman kuno. Dunia menghormatinya dan telah diturunkan dari generasi ke generasi. Tidak ada yang berani menentangnya. Kata Simoti. Ye Fan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia berpikir tentang betapa kuatnya dewa iblis itu. Dengan penglihatan Simoti saat itu, dia tidak mungkin salah. Energi darahnya meluap dan kekuatan iblisnya sangat besar. Ini sangat mengejutkan. Dia setidaknya adalah sosok tingkat master sekte. Sangat tidak biasa. Di zaman tanpa kultivasi ini, ada iblis kuno seperti itu. Benar-benar tak terduga. Aku ingin tahu di mana dia sekarang. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah ras ini terkait dengan Pang Bo palsu? Dia tiba-tiba memiliki pemikiran ini. Menurut Simoti, perairan di bumi tengah sangat dalam. Dewa iblis itu hanyalah salah satu contoh. Dia telah mendengar biksu senior mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan eksistensi lain yang menakutkan tetapi dia tidak tahu banyak. Pada akhirnya, mereka berangkat dan membawa Buddha batu kecil itu ke daerah Tibet. Mereka ingin membuka jalan menuju Gunung Roh. Agama Buddha telah menurun di India, tetapi berkembang pesat di bumi tengah. Di masa lalu, ada seorang bodhisattva yang telah meninggal dunia saat bermeditasi yang mengatakan bahwa Spirited Mountain akan berpindah ke timur. Menurut spekulasi para arhat dari generasi berikutnya, seharusnya gunung ini berada di daerah Tibet. Gunung Roh adalah tempat primitif agama Buddha. Tempat ini sudah ada jauh sebelum Buddha Gautama menyatukan agama ini. Pada saat itu, para biksu berkultivasi sambil merusak tubuh mereka dan memiliki kemampuan ilahi yang hebat. Sebelum Buddha Gautama mendirikan agama Buddha, para biksu di dunia ini tersebar. Gunung Roh adalah satu-satunya tempat yang dapat memanggil mereka. Itu adalah tanah kuno yang misterius. Sayang sekali. Setelah bodhisattva terakhir dan Buddha kuno meninggal dunia, tidak ada yang bisa membuka jalan menuju Gunung Roh dari luar. Ye Fan tidak membawa Komatsu bersamanya. Dia hanya membawa Buddha batu kecil untuk sementara waktu. Gunung Roh tidak kalah dengan Gunung Meru, jadi mungkin ada bahaya yang mengerikan. Dia tidak ingin anak kecil yang tidak bersalah itu mengambil risiko bersamanya. Kelompok itu berjalan di daerah tak berpenghuni. Tempat itu sangat tenang. Langit berwarna biru gelap dengan sesekali awan putih dan tanpa celah. Udara dan pemandangannya sangat murni. Mungkin inilah satu-satunya tanah yang masih murni. Saat ini, ada jejak kaki manusia di mana-mana. Gedung-gedung tinggi berdiri dalam jumlah yang banyak dan beton menutupi keharuman bunga dan tanaman. Pemandangan yang primitif dan alami sudah tidak ada lagi. Ye Fan memegang Buddha batu kecil di tangannya dan menopangnya dengan kekuatan sihirnya yang besar, menyebabkannya meledak dengan cahaya tak terbatas. Pada akhirnya, beberapa karakter kuno muncul di tubuhnya sementara ki darah emasnya sendiri membumbung tinggi ke langit. Orang-orang ini semua gemetar dengan rasa hormat yang tak tertandingi. Keilahian agung semacam ini hampir tidak pernah muncul di dunia lagi, tetapi hari ini mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Simoti dan dua biksu tua lainnya mengucapkan beberapa kata rahasia Buddha, memberi tahu Ye Fan bahwa itu ditinggalkan oleh seorang penatua tua. Mungkin dia bisa menggunakannya untuk menemukan gunung spiritual. Ye Fan berjalan ke depan dan diam-diam mengucapkan mantra sesuai dengan apa yang mereka katakan. Buddha batu kecil itu menjadi semakin gemilang, dan lingkaran cahaya ilahi di belakang kepalanya benar-benar terwujud. Suara kengkiang terdengar saat sepasang mata Buddha tampak seperti akan terbuka. Langit dan bumi sedikit berbeda.
Lihatlah, beberapa gunung besar tiba-tiba muncul di depan kita. Seorang guru terheran-heran. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Beberapa gunung besar muncul di cakrawala. Gunung-gunung itu sangat tinggi dan menjulang ke awan. Tekanan yang mereka keluarkan membuat orang sulit bernapas. Itu adalah pemandangan yang megah dan agung. Namun, setiap satu dari mereka sangat tidak jelas dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Mereka membawa sejenis pingsan saat mereka berdiri dengan megah di ujung dunia. Ada jalan yang muncul, tetapi terputus-putus. Seorang guru lain tergerak dan menunjuk ke depan. Ini adalah jalan kuno yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sekarang, jalan itu tiba-tiba muncul dan mengarah ke kedalaman yang jauh dari puncak-puncak besar. Ini adalah jalan menuju gunung spiritual. Seluruh tubuh Simoti gemetar. Itu tidak sesuai dengan penampilannya sebagai biksu senior karena dia terlalu bersemangat. Yevan menopang Buddha batu kecil itu dengan kekuatan magis yang luar biasa sambil mengucapkan mantra-mantra itu. Kekuatan Buddha yang tak terbatas melonjak dari kejauhan. Gejolak semacam itu membuat orang ingin sujud dan menyembahnya. Itu melampaui segalanya. Ini benar-benar gunung spiritual. Sebuah jalan kuno berkelok-kelok. Kelompok mereka melangkah ke jalan ini dan maju selangkah demi selangkah. Ini sangat misterius. Ada banyak situs bersejarah di sisi jalan, dan itu sama sekali tidak tampak seperti dunia nyata. Gunung besar di kejauhan itu terlalu megah. Tidak diketahui di wilayah mana ia tersembunyi di dunia nyata. Terakhir kali ketika Yevan melintasi wilayah Tibet, dia bahkan tidak menemukannya. Sekarang, itu memberikan perasaan yang menindas. Ah, ada mayat di depan. Seorang guru dengan cepat berjalan mendekat. Jalan ini sangat kuno, seolah-olah tidak ada yang pernah melewatinya sejak zaman dahulu kala. Batu-batu itu terukir oleh angin dan embun beku waktu. Seorang biksu tua hanya tinggal kulit dan tulang. Seluruh tubuhnya berwarna kuning saat dia berbaring di depan mereka. Apa yang mereka lihat bukanlah ilusi. Ini adalah mayat yang nyata. Dingin saat disentuh dan jubah biarawan itu sudah sangat tua. Sentuhan ringan akan mengubahnya menjadi abu. Dia telah meninggal setidaknya selama beberapa ratus tahun, kata seorang guru. Ada sederet kata-kata kuno yang terukir di batu di depannya. Sepertinya itu adalah kata-kata terakhir. Kuasnya buru-buru diletakkan dan tertulis dalam bahasa Sanskerta kuno. Simoti membacanya dengan seksama dan mengatakan intinya. Ia adalah seorang beku senior yang dengan sepenuh hati mengikuti Buddha, namun ia tidak dapat melihat gunung spiritual. Sebelum dia meninggal, kebijaksanaan muncul di dalam hatinya. Dia berjalan di jalan yang pahit untuk menemukan tempat ini dan melihat jalan kuno. Namun, umurnya juga mengering. Mereka tidak menunda dan melanjutkan perjalanan. Yevan menopang Buddha batu kecil itu dan terus-menerus mengucapkan mantra. Jalan kuno itu memanjang, melewati gunung-gunung besar yang bahkan tidak bisa dilihat di dunia fana. Aula istana yang bobrok. Tidak lama kemudian, mereka melihat sebuah kuil kuno. Kuil itu tidak terlalu besar dan hanya memiliki aula batu. Seorang biksu tua meninggal dunia dalam posisi duduk. Dia juga meninggalkan kata-kata terakhirnya. Jalan spiritual gunung berakhir di sini. Jalan di depan tidak terbatas dan tidak ada lagi harapan. Dia adalah makhluk ilahi yang agung. Bahkan kulitnya sedikit keemasan. Dia hampir menjadi seorang arhat. Beberapa guru menyatukan telapak tangan mereka dan melantunkan Buddha Sakyamuni. Yevan berhenti. Jalan kuno di depan semakin lama semakin tenang. Sepertinya jalan itu tak berujung dan dia tidak tahu kemana arahnya. Apakah ini masih bumi? Dia merenung di dalam hatinya. Alam Buddha yang luas dan tak terbatas melonjak. Apakah gunung spiritual yang sebanding dengan Gunung Meru benar-benar ada di depannya? Chapter 947 Jalan untuk melihat Sakyamuni. Gelombang aura sunyi mengalir dari gunung kuno. Yevan dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah kembali ke era kuno, kembali ke tanah yang tidak beradab. Di kejauhan, ada pegunungan setinggi puluhan ribu zang. Mereka berdiri megah dengan pohon-pohon tua yang menutupi matahari. Ada beberapa makhluk yang tidak dikenal. Ketika mereka mendekat, teriakan elang memenuhi langit dan binatang buas mengaum di sungai dan gunung. Rasanya seperti guntur, bergemuruh dan menakutkan. Mereka tidak tahu di mana mereka berada. Ketika mereka melihat sekeliling, itu adalah lingkungan yang sama sekali baru. Seolah-olah mereka telah meninggalkan bumi dan memasuki dunia yang sangat besar. Di mana tepatnya kita sampai? Otoritas Sanskerta kuno itu sedikit terengah-engah. Dia masih belum bisa dianggap sebagai seorang kultivator dan bahkan belum benar-benar mengaktifkan lautan penderitaannya. Dia hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa dan merasa cemas.
Kita kemungkinan besar sudah dekat dengan gunung spiritual. Mungkin kita dapat melihat para bodhisattva kuno dan para Buddha yang menang, kata seorang guru. Sebuah jalan kuno berada di bawah kaki mereka. Ini adalah satu-satunya hal yang membuat mereka merasa nyaman. Sesekali, mereka akan melihat beberapa jejak Buddha di sepanjang jalan. Bahkan ada beberapa karakter Sanskerta kuno yang diukir oleh mereka yang memiliki kekuatan magis yang besar. Mereka melepaskan kecemerlangan dan memadatkan irama Dao. Ketika seseorang tenang dan mempelajarinya, mereka dapat memahami hukum Dao di dalamnya. Ye Fan sangat tenang dan tidak mengekspresikan apapun. Namun, para master berbeda. Mereka semua sangat bersemangat dan mengamati dengan seksama, berharap untuk memahami hukum Buddha. Untuk maju lebih cepat, mereka ingin menggunakan teknik magis untuk mempercepat prosesnya. Namun, mereka menemukan bahwa ini tidak benar. Jalan kuno menjadi tidak jelas dan hampir menghilang. Untuk menemukan gunung spiritual, seseorang harus menyembahnya dengan hati yang taat. Jika tidak, seseorang tidak akan pernah bisa mendekatinya. Kita hanya bisa maju selangkah demi selangkah, kata Sitati. Dia melantunkan nama-nama Buddha dan memohon pengampunan Buddha. Ye Fan mengerutkan keningnya. Mungkinkah memang ada Buddha dan Bodhisattva kuno di depan sana? Begitu mereka maju dengan berjalan kaki, jalan kuno itu muncul dengan sendirinya. Itu sangat aneh. Ini adalah hasil karya teknik yang hebat. Sangat luas dan tak terduga. Gunung spiritual benar-benar tempat yang luar biasa. Pada akhirnya, setelah berjalan untuk waktu yang lama, dia menemukan beberapa petunjuk. Ada pola dan hukum Dao misterius yang beredar. Setelah maju lebih dari 100 li, sebuah tanah bobrok muncul di depan mereka. Di samping jalan kuno adalah hamparan reruntuhan. Gelombang tangisan dan ratapan bisa terdengar, membuat orang merinding. Itu sangat menakutkan. Tangisannya tidak berhenti, dan dia dengan cepat mendekat seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia menerkam seperti roh jahat yang menuntut nyawanya. Namun, Buddha batu kecil di tangan Ye Fan memancarkan cahaya Buddha, jadi bayangan jahat itu tidak berani mendekat. Itu melintas ke kiri dan ke kanan, muncul dan menghilang di padang gurun dengan kecepatan yang luar biasa. Ekspresi Siddhartha, 2 biksu tua, dan 4 guru berubah. Kecepatan ini jauh lebih cepat dari mereka dan bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Untungnya, mereka melihat bahwa ekspresi Ye Fan tidak berubah dan tenang. Baru setelah itu mereka merasa lega. Wow! Teriakan keras yang terdengar seperti tangisan bayi meledak di telinga mereka. Sosok abu-abu akhirnya muncul. Dia adalah seorang biksu tua yang mengenakan jubah biksu abu-abu. Tubuhnya tinggi dan kokoh dan dikelilingi oleh gas hitam. Wajahnya garang dan matanya merah padam. Selain itu, ada beberapa sisik halus di wajahnya yang berwarna merah seperti darah. Sisik-sisik itu menyebar ke leher, lengan, dan bagian tubuh lainnya. Dia agak galak dan tidak terlihat seperti manusia. Guru, mengapa Anda dalam keadaan jahat seperti itu? Otoritas bahasa Sanskerta kuno bertanya. Dia belum benar-benar melangkah ke dunia kultivasi dan tidak dapat melihat kedalaman orang ini. Sifat Buddha orang ini telah lenyap dan dia telah lama kehilangan jati dirinya. Sekarang, hanya pikiran jahat yang menopang tubuhnya, atau mungkin dia sudah mati, kata seorang biksu tua. Sayang sekali. Alam orang ini jauh lebih tinggi dari kita. Mengapa dia tersesat di sini? Seorang guru bingung. Apakah Anda juga mencari gunung roh? Aku benci. Biksu tua dengan mata merah tua itu sangat mengagumkan. Gas hitam melingkar di sekelilingnya, membuatnya terlihat seperti roh jahat. Dia berkata dengan suara sedih, Anda dengan sepenuh hati mencari ajaran Buddha, tetapi Anda tidak dapat melihat gunung roh. Anda telah mencarinya 9 dari 10 kali, tetapi pada akhirnya, tidak ada hasilnya. Apa gunanya memuja Buddha? Semua orang segera mengerti. Dia membawa kebencian yang tak berkesudahan, itulah sebabnya dia memiliki tubuh iblis. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Dia telah meninggalkan ajaran Buddha. Bahkan Buddha pun sudah mati. Apa yang masih kalian cari? Itu adalah gunung roh yang ilusi dan ilusi. Jadi bagaimana jika kalian naik? Saya akan mencerahkan kalian semua. Biksu tua berpakaian abu-abu itu meneteskan air mata darah. Dia berteriak dengan keras sambil bergegas mendekat. Semua orang menghela nafas dalam hati. Orang ini telah memuja Buddha seumur hidupnya, namun pada akhirnya, semuanya sia-sia. Dia meninggal di jalan mencari Buddha, dan baru setelah itu dia berubah menjadi kebencian yang tak berkesudahan. Ekspresi beberapa guru berubah. Jenis kekuatan ini jauh melampaui kekuatan mereka, dan mereka tidak dapat memblokirnya sama sekali. Jika Ye Fan tidak ada di sini,
mereka percaya bahwa serangan ini pasti akan mengubah semua orang menjadi abu. Ding! Ye Fan mengangkat tangannya dan menunjuk. Jari emas menghentikan mangkuk sedekah, dengan mudah menembusnya dan menghancurkannya. Hamparan cahaya yang terfragmentasi muncul di langit. Biksu tua yang di iblis ini berteriak keras saat dia terbang, menabrak sebuah kuil kuno. Ah! Teriakan sedih terdengar. Wajah biksu tua ini sangat menyeramkan, taring tumbuh dari mulutnya, dan darah menetes dari matanya. Dia meraung keras saat dia bergegas mendekat. Ye Fan mengangkat tangannya dan menekan ke depan. Seolah-olah sebuah batu kilangan emas besar menekan ke bawah, menekannya ke tanah dan membuatnya tidak bisa bergerak. Ini adalah perwujudan dari kemampuan ilahi yang hebat. Di samping, wajah para guru dipenuhi dengan keterkejutan. Di mata mereka, ini adalah sosok iblis yang sulit untuk dicerahkan, namun begitu mudah ditekan. Ye Fan menghela nafas pelan. Dia tidak menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah orang yang menyedihkan. Dia percaya pada seluruh hidupnya, namun pada akhirnya, semuanya sia-sia. Tubuhnya mati, dan daunnya menghilang. Hanya seteguk kebencian yang tersisa. Tolong izinkan kami untuk mengirimnya pergi. Si Moti tidak tahan lagi. Dia berjalan ke depan dan mengatupkan kedua tangannya untuk memberi salam. Ye Fan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Guru berjalan maju dan mereka semua duduk bersila di samping biksu iblis. Mereka melantunkan ayat-ayat suci, ingin menghilangkan semua kebencian dan mengirimnya ke alam baka. Namo Amitabhaya, Dota Jia Duo Ye, Duo Dieta, Amitu Popi. Tidak lama kemudian, biksu tua yang ditekan oleh telapak tangan emas besar Ye Fan benar-benar tersingkir. Sisik berwarna darah di tubuhnya juga menghilang, dan ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi damai. Akhirnya, Ye Fan mengangkat tangannya. Biksu tua ini berubah menjadi seberkas cahaya suci dan duduk. Dia menjapa Namo Amitabha, berubah menjadi hujan cahaya, dan menghilang, membubarkan semua kebencian. Kita para sadaka terlalu memuja Buddha, dan obsesi kita terlalu dalam. Kita tidak dapat melihat Buddha yang sejati, itulah sebabnya kita berakhir seperti ini. Ini bukan salahnya. Salah satu guru menangkupkan kedua tangannya dan melantunkan ayat-ayat suci. Ini membuat orang-orang menghela nafas. Hanya mereka yang menyembah Buddha yang dapat menemukan tempat ini, tetapi mereka hanya bisa mati di tengah jalan. Mereka tidak bisa mendekati Gunung Roh. Itu benar-benar menyedihkan. Tiba-tiba, jalan kuno itu terputus. Jurang yang gelap gulita terbentang di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Jalan menuju Spirited Mountain masih samar-samar terlihat di sisi lain. Apakah ini ujian? Ye Fan bertanya. Tidak, ini karena kata-kata rahasia yang kami terima dari nenek moyang kami tidak lengkap. Itu sebabnya jalannya terputus. Sekarang, sepertinya kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk menyeberang dan menghubungkan jalan yang terputus, kata seorang biksu tua. Selama proses ini, Ye Fan terus melantunkan mantra dan menggunakan mana miliknya untuk mendukung Buddha batu kecil. Hanya dengan begitu jalan kuno itu tidak dapat meluas ke depan. Pada saat ini, akhirnya diblokir. Baiklah, ayo menyeberang. Ye Fan ingin memasuki Gunung Roh untuk melihatnya. Karena fluktuasinya tidak kalah dengan Gunung Meru, pasti ada Gunung Roh kuno yang mengejutkan. Ao! Tiba-tiba, tangisan sedih terdengar. Jurang ini dipenuhi dengan kabut hitam. Ada hantu-hantu yang menangis, dan ada berbagai macam iblis dan hantu yang berjuang di dalam, ingin segera keluar. Ini adalah jurang iblis kekacauan. Sebelum Buddha-Buddha mencapai Dao, dia menekan dan membunuh semua jenis iblis. Banyak dari mereka memenuhi jurang ini, kata Siddhartha terkejut. Jurang ini tidak bisa dilewati. Jurang ini penuh dengan niat membunuh dari iblis yang tak terhitung jumlahnya, mengubahnya menjadi ladang pembantaian. Seseorang hanya bisa mengandalkan tubuhnya sendiri untuk menyeberang selangkah demi selangkah. Benarkah begitu? Saya juga ingin melihat seperti apa iblis yang dibunuh Buddha-Buddha, kata Ye Fan. Tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan, menyelimuti beberapa dari mereka. Dia berjalan di atas jurang, menginjak roh-roh jahat yang bergegas naik satu demi satu. Iblis-iblis menari dengan kacau. Iblis dan iblis besar yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dari kebencian. Mereka bergegas naik ke langit. Meskipun mereka tidak lagi memiliki mana yang mereka miliki ketika mereka masih hidup, mereka masih sangat menakutkan. Mereka bergegas sambil menangis. Hong Long Long. Guntur dan kilat bergemuruh di luar tubuh Ye Fan. Domain Gold Sein-nya menyebar, dan dia seperti dewa yang melintasi neraka. Dia berjalan di atas, dan dalam prosesnya, dia benar-benar melihat beberapa karakter yang kuat. Bang! Iblis dengan kerangka.
Mata Ye Fan berbinar. Ini terlalu langka. Dia sangat kuat, dan kerangka itu tidak hancur setelah menerima pukulan darinya. Dia bertarung dalam pertempuran hebat dengannya. Dia secepat kilat, melompat seperti naga, melompat seperti harimau, melompat seperti monyet dan menyerang seperti ular. Dia menyerang sebanyak 18 kali, dan dengan sebuah ledakan, kerangka seputih salju itu hancur. Di sampingnya, beberapa biksu India sangat terkejut. Setelah beberapa lama, salah satu dari mereka berkata, "Jika saya tidak salah, kerangka ini adalah milik seorang Vajra penjaga dari sekte Buddha kami. Dia jatuh ke jalan iblis, dan tulang belulangnya abadi. Bagaimana mungkin dia bisa hancur seperti ini?" Mereka tidak bisa mengerti. Vajra penjaga agama Buddha memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, dan bahkan kematian pun tidak bisa melukainya. Betapa kuatnya pemuda ini di depan mereka. Tubuh fisiknya melampaui tubuh Buddha. Jurang iblis kekacauan benar-benar tempat yang berbahaya. Iblis, dan hantu akan bergegas keluar dari waktu ke waktu. Mereka terikat di sini dan ingin menyeret orang-orang yang masih hidup ke bawah. Sulit bagi orang biasa untuk melewatinya. Beberapa master tahu bahwa tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka akan mati. Mustahil untuk melewatinya. Roh-roh jahat di dalam semuanya terbentuk setelah kematian makhluk-makhluk ilahi kuno. Namun, kekuatan pertempuran Ye Fan sangat mencengangkan. Meskipun dia menghadapi beberapa pertempuran sengit, dia memenangkan semuanya dan membunuh dengan cara yang tepat. Kekuatan yang dia tunjukkan mendekati kekuatan dewa di mata orang-orang ini. Dia terus menekan semua jenis iblis dan tak terkalahkan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. Pada akhirnya, Ye Fan membunuh jalan melalui Chaos Demon Abyss dan dengan mulus melangkah ke jalan yang rusak. Boom! Ombak melonjak ke langit, menghantam tinggi ke langit. Itu adalah hamparan yang sangat luas. Ini adalah lautan yang luas dan tak terbatas, menghalangi jalan mereka. Suara ombak memekakkan telinga, membuat orang merasa seperti berada dalam mimpi. Mereka tidak tahu berapa mil yang telah mereka tempuh, tetapi mereka benar-benar sampai di tempat seperti itu. Jalan kuno itu diblokir, dan di depan mereka ada lautan tanpa batas. Bagaimana ini mungkin? Apakah kita sudah keluar dari daerah Tibet? Biksu Sansekerta kuno itu tertegun. Ini adalah lautan kepahitan. Jika kita ingin mendekati gunung spiritual, kita harus menyeberanginya. Ini mungkin bumi yang sebenarnya. Apa yang kita lihat setiap hari mungkin hanya sebagian saja, kata seorang biksu tua. Kami tidak akan kembali sampai kami melihat gunung spiritual, kata Ye Fan lirih. Beberapa dari mereka telah melihat kemampuan sucinya yang luar biasa. Mendengar dia berbicara seperti ini, secara alami mewakili keputusan bulat mereka untuk terus maju. Ye Fan mengulurkan tangannya dan menunjuk. Sebuah kapal perang tembaga ungu muncul di kehampaan, memungkinkan mereka untuk menaikinya. Kapal itu perlahan-lahan mendayung melintasi laut kegetiran yang tak terbatas, maju menuju pantai. Boom! Ombak yang mengamuk menghantam pantai dan gelombang yang mengamuk menyapu langit. Lautan hitam itu sangat menakutkan. Setiap kali ombak itu bergelombang, sepertinya dunia akan terbalik. Sebenarnya ada makhluk hidup di dalam laut, bersiul-siul. Mereka terkejut. Setelah melakukan perjalanan sejauh ratusan mil, cakar tulang putih yang padat membentang dari laut. Bahkan ada iblis-iblis yang menakutkan bergegas menyerang kapal perang di langit. Itu jauh lebih menakutkan daripada jurang iblis yang kacau. Ada roh jahat yang tak terduga di dalamnya, memancarkan aura yang mengerikan. Ye Fan mengeluarkan lampu tembaga. Dia memiliki tubuh manusia dan wajah hantu saat dia tergantung di haluan kapal. Dalam sekejap, angin dan ombak menjadi tenang. Semua iblis dan hantu menghilang, tidak lagi menimbulkan masalah. Ini adalah lampu tembaga yang dia ambil dari Mars kuno. Ditinggalkan oleh Buddha Gautama untuk menekan roh-roh pendendam dengan fisik dewa yang hebat. Itu adalah harta rahasia aneh yang membakar minyak orang-orang suci kuno. Semua orang terkejut. Lautan kepahitan ini jelas sangat menakutkan. Jika mereka melakukan perjalanan secara normal, mungkin bahkan arhat emas akan jatuh. Mereka tidak pernah berpikir bahwa karena adanya lampu tembaga, semuanya akan berjalan lancar. Laut hitam yang pekat bergelombang, dan tidak ada lagi jejak bahaya. Namun, mereka dapat merasakan bahwa ada iblis yang sangat menakutkan berenang di bawah laut. Mereka akan mengintip ke atas dari waktu ke waktu, tetapi mereka tidak berani mendekat. Lampu tembaga ini memancarkan cahaya hijau yang panjang, dan bentuknya sangat hidup dan nyata. Lampu ini memiliki tubuh manusia yang dekat dengan Dao, wajah hantu yang menyeramkan, dan lidah sebagai sumbu.
Nyala api menari-nari, dan benar-benar membakar jimat-jimat kuno yang mengelilingi seluruh kapal tembaga. Selain itu, seorang pria tua kurus kecil muncul. Dia berjongkok di haluan kapal dan tersenyum aneh pada mereka. Itu sangat jahat, menyebabkan para guru India merasakan ledakan ketakutan. Ini bukan pertama kalinya Ye Fan melihatnya, jadi ekspresinya tidak berubah. Harus dikatakan bahwa lampu tembaga ini memiliki kekuatan ilahi yang dapat menekan semua roh jahat. 9 hari kemudian, mereka sampai di pantai seberang. Ketika mereka melihat ke depan lagi, sebuah gunung besar yang tingginya puluhan ribu zang menjulang tinggi ke awan. Sungguh sangat megah. Gunung spiritual, kita akan mencapai ritual Dao Gunung Spiritual kuno. Para biksu tua itu sangat bersemangat. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia merasakan fluktuasi yang tak terbatas dan bergelombang dari sifat Buddha. Dia tahu bahwa mereka benar-benar mendekati gunung spiritual yang legendaris. Itu. Sehari kemudian, mereka melewati satu demi satu gunung besar. Bintik-bintik cahaya muncul di depan mereka, dan cahaya keilahian memenuhi udara. Ye Fan juga terkejut. Dia mengembangkan mata surgawi, jadi dia secara alami bisa melihat lebih jauh. Dia telah lama melihat pemandangan ajaib di Cakrawala. Cahaya ilahi menari-nari di udara, berubah menjadi hujan cahaya yang berkilauan dan cemerlang. Dan di sana, ada sebuah pohon bodi kuno. Cabang-cabangnya seperti naga bertanduk, menjulur ke segala arah. Daunnya hijau dan berkilauan, dan ada fluktuasi dao yang luar biasa. Di bawah pohon kuno itu, ada seorang pria paruh baya berusia 30-an duduk bersila. Dia tidak ternoda oleh setitik debu pun, dan tubuhnya tercetak dalam kehampaan, menyatu dengan dao besar. Seolah-olah dia duduk di 3 ruang yang berbeda. Buddha Sakyamuni. Setelah Simoti dan yang lainnya melihat dengan jelas, kepala mereka langsung membengkak dan hampir meledak. Mereka semua berlutut pada saat pertama. Ye Fan juga terkejut. Penampilan orang ini benar-benar istimewa. Itu persis sama dengan patung Buddha Sakyamuni di kuil, dan pada saat ini, itu menyatu dengan Dao yang agung. Chapter 948 Lingshan Drai. Sakyamuni di ujung jalan. Ini di luar dugaan semua orang. Bahkan Ye Fan tertegun. Para biksu tua itu bersujud dengan penuh ketulusan. Mereka melantunkan nama Buddha dan menyentuhkan kepala mereka ke tanah. Bunga-bunga yang berkilauan melayang turun satu demi satu, menghasilkan suara gemerisik. Namun, hal ini hanya membuat dunia menjadi lebih tenang. Sebuah pohon bodi kuno berakar di sana. Seorang pria dari dunia lain duduk bersila di bawahnya, menyatu dengan semua makhluk hidup dan hidup berdampingan dengan Dao yang agung. Matanya terpejam saat bunga-bunga yang berkilauan jatuh ke tubuhnya. Seolah-olah dia tidak bergerak selama ribuan tahun. Dia damai dan transenden. Jika seseorang sama persis dengan Buddha di kuil, tidak diragukan lagi itu adalah tanda yang tidak normal yang akan membuat orang menghormati dan takut kepadanya. Siddhartha dan yang lainnya bersujud dengan setiap langkahnya. Mereka sangat gembira melihat Sakyamuni. Bahkan jika dia meninggal dengan segera, mereka tidak akan menyesal. Ini adalah harapan terbesar dalam hidup mereka. Mereka hanya ingin melihat Buddha sejati dan bersujud kepada Tathagata. Di jalan kuno menuju Gunung Roh, keinginan mereka terkabul. Mereka melihat Buddha dengan mata kepala sendiri. Kaisar Semu Sakyamuni. Hati Ye Fan bergetar. Ini adalah karakter yang hanya muncul dalam legenda. Sekarang dia benar-benar melihatnya, itu di luar dugaannya. Sakyamuni adalah orang kuno dari 2500 tahun yang lalu. Dia memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Dia mempelajari Weda dan ajaran-ajaran para Brahmana. Pada akhirnya, ia menyatukan Gunung Roh dan menciptakan agama Buddha. Beliau meninggalkan nama yang termasyhur dalam sejarah dan terkenal di seluruh dunia. Guru dari India bersujud di setiap langkahnya. Dia bergerak maju di tengah-tengah bunga-bunga yang berguguran sambil bergumam. Perlahan-lahan dia tiba di dekat pohon bodi kuno. Ye Fan juga bergerak maju. Dia tidak berlutut dan hanya menatap tanpa berkedip ke arah Kaisar Semu di bawah pohon. Temperamennya yang luar biasa membuat orang-orang mengikutinya, seolah-olah dia bisa melampaui semua kekhawatiran dunia. Dong! Di pegunungan yang jauh, lonceng Brahma berbunyi dari jarak puluhan ratus mil. Suaranya sangat memekakkan telinga sehingga membuat orang merasa seperti sedang dibaptis dan dicerahkan. Jauh di dalam pegunungan, lonceng kuil kuno, Buddha di bawah pohon bodi. Semua ini seperti sebuah mimpi. Tidak ada setitik debu pun di sini. Sakyamuni tidak bergerak dan tidak berbicara, tetapi dharmanya menyebar ke seluruh dunia. Kau datang terlambat. Gunung Roh telah ditutup. Hanya ketika lautan mengering, dia akan muncul kembali di dunia ini. Sebuah ombak melintas.
Sosok di bawah pohon Bodhi dengan mata terpejam berbicara dengan lembut seolah-olah dia berbicara kepada mereka melintasi ruang dan waktu. Buddha, mengapa kita terlambat? Kami datang ke sini dengan membawa benda suci untuk membuka jalan kuno Gunung Roh. Ye Fan berdiri tidak jauh dari pohon Bodhi dan meminta petunjuk. Gunung Roh telah layu, sulit baginya untuk muncul di dunia fana. Meskipun ada benda suci, tidak ada bahasa rahasia, jadi kita tidak bisa membuka jalan. Sakyamuni tidak bergerak. Seolah-olah dia sedang duduk bersila di zaman kuno, tetapi juga seolah-olah dia sedang mengkhotbahkan dao dari masa depan. Untaian riak suci dao yang luar biasa merembes keluar, membentuk roda ilahi yang membuatnya tampak luar biasa. Ye Fan tak henti-hentinya merasa bingung. Apakah ini benar-benar Sakyamuni? Bukankah dia sudah melintasi langit dan memasuki kedalaman langit berbintang? Bagaimana mungkin dia bisa melihatnya di sini? Saat itu, dia telah melihat punggung Kaisar Agung Wuxi di Gunung Ungu. Pada awalnya, dia mengira itu nyata, tapi kemudian dia menyadari bahwa itu hanyalah bayangan yang telah tercetak puluhan ribu tahun yang lalu. Mungkinkah apa yang dilihatnya itu sama? Namun, mengapa dia bisa berbicara dengan mereka? Selain itu, dia bisa menyatu dengan dao besar langit dan bumi. Ada aura dunia lain yang bisa menekan usia tak berujung yang mengalir. Di ujung jalan Gunung Roh, bertobatlah dan Anda akan diselamatkan. Di bawah pohon Bodhi kuno, pria parubaya dari dunia lain itu berbicara dengan lembut. Matanya masih terpejam, dan ekspresinya damai dan tenang. Setiap bunga yang jatuh berkilauan, memadatkan pesona ilahi dari dao yang agung. Siddhartha dan yang lainnya menerima keputusan itu dan mundur. Namun, Ye Fan tidak bergerak karena dia melihat pohon Bodhi kuno yang hijau membatu saat ini. Bahkan pria di bawah pohon itu telah menjadi patung. Bunga-bunga yang berjatuhan jatuh, berubah menjadi bunga batu saat mendarat di tanah. Fluktuasi kehidupan menghilang, dan semua yang dilihatnya berubah menjadi patung batu. Ini berbeda dari sebelumnya. Ini adalah kekuatan Dharma Buddha. Ye Fan mengerti. Sakyamuni telah berjalan menyusuri jalan langit berbintang kuno, jadi tidak mungkin dia masih berada di bumi. Semua ini dibentuk oleh kekuatan magis yang besar di masa lalu. Selain itu, jika itu benar-benar seorang kaisar semu, mereka mungkin tidak bisa begitu dekat dengan tubuh fisiknya. Tao yang agung dan semua hal menyatu. Apa yang mereka lihat hanyalah dharma dari masa lalu, bukan tubuh masa kini. Ini adalah para biksu tua dari India semuanya gemetar. Ini adalah hasil karya dari 10 murid agung Buddha. Inkarnasi Buddha Sakyamuni ini dapat menunjukkan sebagian dari kemampuan sucinya. Apa yang mereka lihat barusan tidak bisa dianggap salah. Dari sini, mereka juga dapat menyimpulkan bahwa Gunung Roh sudah dekat dan tidak jauh di depan. Namun, Siddhartha dan yang lainnya berhenti dan tidak mau melangkah maju. Mereka dengan sungguh-sungguh mengikuti perintah Sakyamuni dan tidak berani melanggarnya. Gunung Roh sudah di depan mata. Apakah kamu tidak ingin masuk? Bahkan jika Anda tidak bisa berhasil, mengapa Anda tidak mendekat dan melihatnya? Ye Fan berbicara. Kami telah berdosa. Para master semua menyatukan telapak tangan mereka dan pada saat yang sama menasihati Ye Fan untuk tidak melangkah lebih jauh dan berbalik. Ye Fan tidak memperhatikan mereka. Dia berjalan melewati Sakyamuni yang membatu dan Buddha Sakyamuni dan terus maju. Para biksu tua itu semua tertegun. Mereka semua berdiri di tempat dan menatap kosong. Jalan kuno itu berkelok-kelok ke depan selama beberapa li. Akhirnya, jalan itu benar-benar terputus. Di depannya, sebuah gunung yang luas terlihat samar-samar. Gunung itu terletak di ujung dunia. Tidak ada kehidupan di sana. Hanya ada gelombang fluktuasi alam Buddha seperti laut. Seluruh gunung itu tidak memiliki kehidupan. Bahkan tidak ada binatang yang beruntung atau burung yang beruntung yang bisa dilihat. Ye Fan membuka tianmunya tapi ternyata masih buram. Gunung Roh yang luas tidak bisa dilihat dengan jelas. Dia hanya tahu bahwa gunung itu tenang dan kuil kuno itu sunyi. Itu jelas sudah ada di depannya, hanya beberapa lusin li jauhnya. Bagaimana mungkin Gunung Roh ditutup? Dia berpikir sejenak dan berjalan maju dengan langkah besar. Bahkan jika tidak ada jalan, dia masih ingin maju dan membuka jalannya sendiri. Namun, saat dia mengambil langkah pertama, dia segera melihat kekacauan primitif melonjak. Gunung Roh menjadi semakin tidak jelas. Seolah-olah dia mendengar nyanyian para Buddha kuno. Ye Fan tidak berhenti dan terus maju. Namun, terdengar auman singa Buddha. Seolah-olah seorang arhat sedang mengucapkan mantra. Alu penakluk jahat di tangannya menekan ke arahnya. Itu terbentuk dari cahaya Buddha. Dia mengeluarkan teriakan ringan dan membuka wilayah suci emas. Tidak ada yang bisa mendekatinya.
Dengan suara gemuruh yang keras, langit seakan runtuh. Lalu penakluk jahat itu terbang mundur saat dia mengambil langkah besar ke depan. Di kejauhan, Simoti dan yang lainnya tercengang. Apakah dia akan bertarung melawan para bodhisattva dan memaksa masuk ke dalam gunung roh? Hong, ah! Ye Fan berteriak dan menjapa mantra Buddha. Pada saat ini, dia mengalami tekanan yang besar. Meskipun dia adalah orang suci, dia masih merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur. Ini adalah tekanan dari gunung roh. Ini adalah fluktuasi dari kekuatan Buddha yang sangat besar. Ini adalah kekuatan jiwa dari siapa yang tahu berapa banyak makhluk yang telah berkumpul di sini di masa lalu. Tidak ada yang bisa menolaknya. Kabut kekacauan utama menyerang. Yaksa, Asura, Gandharva, Garuda dan 8 suku lainnya muncul. Mereka juga terbentuk dari cahaya ilahi Buddha dan menerkam ke arah Ye Fan. Bahkan suara swastika tidak memiliki efek yang besar. Itu hanya menghancurkan sebagian saja. Ye Fan mundur selangkah dan menahan tekanan yang besar. Dia percaya bahwa jika itu adalah orang lain, mereka pasti sudah lama meninggal. Bahkan tubuh sucinya tidak akan mampu bertahan. Gunung roh layak menjadi ritual Dao kuno yang paling terkenal. Itu tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa didekati. Tempat ini dilindungi oleh formasi besar yang mengejutkan dunia. Selain itu, ada jarak lebih dari 100 li di antara mereka. Jika seseorang benar-benar menyerbu, pasti akan ada bencana. Ye Fan memandangi patung batu kecil di tangannya dan mengerutkan kening. Tanpa pesan rahasia, dia tidak bisa masuk hanya dengan benda suci ini. Pasti ada sesuatu yang mengejutkan yang tertinggal di dalamnya. Jika tidak, benda itu tidak akan terlindungi seperti ini. Dia tahu bahwa sulit untuk masuk, tapi dia ingin lebih dekat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan gunung roh dan mengapa seperti ini. Dengan raungan panjang, darah suci keemasan di tubuhnya mendidih. Itu seperti sungai besar, mengalir deras ke setiap meridian dan melepaskan gelombang suara gemuruh. Itu mengguncang 9 langit dan beresonansi dengan Dao yang agung. Seluruh tubuh Ye Fan bersinar. Dia menggunakan rumus perjalanan dan mengaktifkan semua jenis fenomena. Dia langsung membunuh jalannya dan akhirnya menjadi sedikit lebih dekat. Dia samar-samar melirik ke arah biksu-biksu tua yang duduk di tebing dan di samping panggung Buddha. Tempat itu sangat sunyi. Tidak ada sehelai rumput atau pohon pun. Semuanya layu. Mata air dan kolamnya sudah mengering. Tidak ada sedikit pun kehidupan. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang menginjakkan kaki di sini sejak zaman kuno. Gunung roh yang layu. Ini adalah kebenaran. Kuil-kuil kuno berdiri tegak dan ada banyak kuil di mana-mana. Namun, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu pun bodhisattva, tidak ada satu pun Buddha kuno. Tidak ada makhluk hidup yang terlihat. Kekuatan gunung itu tak terbatas dan tak terukur. Itu bahkan lebih menakutkan daripada bintang purba yang sebenarnya. Ye Fan tidak bisa mendekat dan dipaksa mundur oleh fluktuasi yang tak terbatas. Segumpal darah emas mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak memaksanya dan mundur. Gunung roh telah mengering. Itu telah mengalami perubahan besar. Tidak heran itu ditutup. Namun, apa yang dia lihat seharusnya hanya gerbang gunung. Segala sesuatu di kedalaman gunung roh sangat redup. Ada sebuah pohon bodi kuno yang semua daunnya rontok. Namun, jejak Dao muncul, menghalangi gunung roh utama. Selain itu, tepat pada saat ini, seluruh gunung besar itu menjadi tidak jelas. Bagian utama dari gunung roh bahkan lebih lagi menghilang. Jenis pemandangan ini tidak dapat diubah. Tidak ada gunanya bahkan jika Ye Fan menggunakan kekuatan magis untuk menopang Buddha batu kecil di tangannya. Hong. Pada akhirnya, fluktuasi tak terbatas melanda. Dia terlempar lebih dari 10 li. Semuanya menghilang. Kubah biru surga itu seperti sepotong kristal biru. Beberapa awan putih melayang melintas, membuat orang merasa begitu dekat dengan langit. Seolah-olah mereka bisa menyentuhnya dengan melompat. Udara terasa sangat segar. Ye Fan tertegun. Dia berdiri di wilayah Tibet. Puluhan ribu gunung setinggi Zhang, gunung roh yang luas dan tak terselami, dan jalan kuno yang misterius telah berubah menjadi asap dan awan. Dia tidak dapat melihat mereka lagi. Beberapa li jauhnya, sekelompok biksu India juga terheran-heran. Mereka tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba tiba di tempat yang tidak mereka kenal. Jalan kuno telah menghilang. Ye Fan terbang di udara dan tiba di depan mereka. Dia kemudian mengamati sekelilingnya. Tibet sangat tinggi di atas permukaan laut. Ada juga gunung-gunung besar, tapi tidak bisa dibandingkan dengan gunung-gunung sebelumnya. Di mana tepatnya letaknya? Apakah jalan kuno dan gunung roh berada di wilayah Tibet? Ini adalah pertanyaan umum di hati semua orang. Ye Fan menyuruh mereka menunggu di sini.
Dia berubah menjadi kilatan petir dan terbang di langit. Dia melepaskan indera ilahi yang kuat dan memindai setiap inci tanah. Dia mencari dengan serius, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak dapat menemukan apapun. Pada akhirnya, dia terbang sejauh ribuan li dan mendarat di sebuah pegunungan yang megah. Dia merasakan perubahan, tetapi dia tidak bisa melihat jejak sihir. Ini adalah Kunlun yang megah yang melintasi dataran tinggi Qinghai Tibet. Tidak lama kemudian, Ye Fan kembali ke kota B. Kelompok orang lainnya kembali ke India. Sebelum mereka berpisah, para master berjanji kepadanya bahwa mereka akan bertanya kepada orang lain tentang bahasa rahasia Gunung Roh. Terlepas dari apakah mereka mendapatkan sesuatu atau tidak, mereka akan mengunjunginya lagi dan meminta bimbingannya. Begitu Ye Fan kembali, dia merasa ada yang tidak beres. Halaman di luar villa tua itu penuh dengan lubang seolah-olah disambar petir. Itu hancur tak bisa dikenali. Villa tua ini tidak banyak berubah karena dia telah mengukir beberapa formasi sederhana. Bahkan jika ditabrak, tidak akan rusak. Sekelilingnya berantakan. Jelas sekali kalau seseorang telah bertarung di sini. Komatsu. Ye Fan terkejut. Dia memasuki ruangan dalam sekejap, tapi ruangan itu dingin dan sunyi. Tidak ada apa-apa di sana. Kemana perginya benda ungu kecil itu? Hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Dia mencari di sekelilingnya dan melepaskan rasa ilahi yang kuat untuk memanggil Komatsu. Di kejauhan, di samping tempat sampah, sesuatu yang kotor dengan malu-malu menjulurkan kepalanya. Makhluk itu berubah menjadi cahaya ungu dan menerkam ke arahnya. Dalam sekejap, makhluk itu menggantung di tubuhnya gemetar. Kamu, apa yang terjadi? Hati Ye Fan tidak setenang kata-katanya. Dia membawanya pulang dan meletakkannya di sofa. Kaki Komatsu terluka. Ia pincang dan ketakutan. Namun, ia berpura-pura santai. Untuk membuat Ye Fan tersenyum, ia melakukan jungkir balik untuk menyenangkannya. Ia bergetar kesakitan, tapi ia tersenyum dengan polosnya. Ye Fan merasakan kepedihan saat melihatnya. Siapa yang menyakiti makhluk ungu kecil itu? Niat membunuh muncul di dalam hatinya. Chapter 949 Ras Monster Kuno. Makhluk ungu kecil itu tersenyum bodoh dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia mengangkat kakinya yang terluka dan berpura-pura melakukan peregangan dengan santai, memberitahu Ye Fan bahwa itu baik-baik saja dan bukan masalah besar. Namun, sebenarnya ia gemetar kesakitan. Ye Fan buru-buru menghentikannya dan menghentikannya untuk bergerak lagi. Luka anak kecil itu jelas tidak ringan, tapi ia masih memiliki ekspresi polos di wajahnya. Memuji dia seperti ini membuat hati seseorang semakin sakit. Siapa yang melukaimu sampai seperti ini? Siapa lagi yang datang ke sini? Dia bertanya dengan lembut. Ekspresinya lembut, tapi hatinya melonjak dengan kemarahan. Seluruh tubuhnya kotor. Tidak diketahui sudah berapa hari ia berkeliaran di luar. Bulunya yang semula berwarna ungu seperti satin telah menjadi redup. Jelas sekali bahwa ia telah mengalami pengalaman yang menakutkan. Kalau tidak, ia tidak akan bergegas menghampiri dan sedikit gemetar saat melihatnya. Kaki yang terluka telah terpotong oleh senjata tajam. Jika bukan karena kultivasi mendalam dari makhluk kecil ini, ia pasti sudah patah sejak lama. Serangannya bisa dikatakan kejam dan kejam. Ye Fan dengan hati-hati mengobati lukanya. Sebenarnya ada untaian cahaya hitam yang mengalir di dalamnya. Itu memiliki sifat korosif. Tidak heran itu belum pulih setelah waktu yang lama. Dia menggunakan kekuatan sihir untuk melarutkan cahaya hitam sambil mengeluarkan sebotol mata air dewa yang dia bawa dari zona terlarang kehidupan. Dia menggunakan ini untuk membersihkan lukanya dan kemudian dengan hati-hati membalutnya. Selama proses ini, Komatsu bergetar tak henti-hentinya karena kesakitan. Namun, ia tidak meronta atau mengeluarkan suara. Ia diam-diam bertahan dan mencoba yang terbaik untuk bertindak seolah-olah tidak ada yang salah untuk membuat orang lain merasa iba. Dengan Ye Fan secara pribadi mengambil tindakan, cedera semacam ini secara alami tidak ada apa-apanya. Mata air ilahi dari zona terlarang kuno memiliki vitalitas yang kuat. Tidak lama kemudian, kakinya mulai pulih. Anak kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan menunduk untuk melihat kakinya yang terluka. Wajahnya penuh dengan keheranan. Ia telah kesakitan selama berhari-hari, tetapi sekarang, ia pulih dengan cepat. Ia segera menjadi sangat bahagia dan melupakan semua luka yang dideritanya. Ye Fan bertanya dengan serius. Tentu saja, ia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Sebenarnya ada seseorang yang ingin membunuh Komatsu. Jika dia tidak membalas, itu bukan gayanya. Di masa lalu, mayat banyak musuh besar di wilayah Bintang Biduk Utara diletakkan di kakinya. Dia membuat nama untuk dirinya sendiri dan membangun jalannya dengan darah dan tulang.
Sekarang dia telah kembali ke zaman kekacauan, bagaimana dia bisa bertahan diintimidasi dan dipermalukan. Komatsu sangat lemah dan baik hati saat menceritakan kejadian hari itu. Ye Fan telah pergi selama setengah bulan. Selama itu, seseorang telah menemukan tempat ini. Makhluk ungu kecil itu sangat takut pada orang asing. Ia bersembunyi di dalam kamar dan tidak keluar. Orang yang datang adalah seorang pemuda iblis dengan kultivasi. Dia terlihat terluka dan memuntahkan seteguk darah. Komatsu sangat murni dan baik hati. Ia menggigit sepotong kecil buah bulan merah yang diberikan Ye Fan dan membawanya ke orang itu. Ia tidak mengira bahwa ia hampir terbunuh. Orang itu memuntahkan penusuk ilahi dan melukai kaki si ungu kecil. Kemudian, petir menyambar dan menghalangi jalannya kembali ke dalam ruangan. Ketakutan Komatsu pada guntur dan petir hampir seperti bawaan sejak lahir. Di masa lalu, induknya terluka untuk melindunginya, dan ketika ia meninggal, kebetulan disambar petir dan guntur. Suatu kali, ia hampir mati tersambar petir di Gunung Batu. Oleh karena itu, ketika disergap oleh pemuda aneh itu, ia hampir mengalami bencana besar. Dalam kepanikannya, ia tidak tahu kemana harus pergi dan meninggalkan tempat ini. Ia menunggu berhari-hari, bersembunyi di samping saluran pembuangan bawah tanah dan tempat sampah dalam ketakutan, sampai Ye Fan kembali. Setelah mengetahui semua ini, Ye Fan tidak banyak bicara. Dia dengan lembut mengusap kepalanya. Hal kecil ini semurni selembar kertas putih. Di masa lalu, ia hanya memiliki Buddha batu kecil sebagai pendampingnya. Ia bernapas di bawah sinar bulan yang cerah sendirian dan tidak pernah bersentuhan dengan manusia. Setelah dibawa keluar dari Tibet oleh Ye Fan, ia selalu berpikir bahwa semua orang menyukainya. Ia tidak mengetahui sifat jahat dari hati manusia dan memandang semua orang dengan hati yang baik. Bahkan saat ini, makhluk kecil itu masih bingung. Ia bertanya pada Ye Fan dengan bingung, mengapa orang itu memperlakukannya seperti itu. Apa yang dilakukannya salah? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Satu-satunya hal yang salah adalah hati manusia terlalu rumit. Kamu akan perlahan-lahan mengerti di masa depan. Oh. Makhluk ungu kecil itu mengeluarkan suara, oh, dan mengedipkan matanya yang besar. Hatinya masih penuh dengan kebingungan dan kebingungan. Ye Fan memutuskan bahwa di masa depan, dia akan membawanya untuk mengalami beberapa hal. Hanya dengan begitu ia akan mengerti. Komatsu membasuh dirinya sendiri dan meminum mata air suci. Ia akhirnya pulih dan menjadi lincah dan cerdik lagi. Ia mengupas sepiring kacang pinus dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Ye Fan. Ye Fan menerimanya sambil tersenyum dan menyerahkan anggrek ular giok. Energi esensinya meluap dan aromanya memenuhi udara. Mata besar makhluk ungu kecil itu berbinar. Ia sangat senang dipeluknya. Tiba-tiba saja, ia melupakan semua rasa sakit yang dideritanya dan tertawa tanpa peduli. Ia sangat mudah merasa puas. Ye Fan tidak perlu berpikir untuk menebak bahwa itu kemungkinan besar terkait dengan botol giok suci dalam pelelangan. Hanya itu yang bisa menarik seorang kultivator. Seperti yang diharapkan, segera ada petunjuk. Itu adalah seorang pemuda aneh yang telah memenangkan 3 lelang di masa lalu. Rumah lelang memiliki informasi rinci tentang dia. Setelah Ye Fan menunjukkan foto itu kepada Komatsu, dipastikan bahwa dialah pelakunya. Kamu sudah meninggalkan kota B. Tidak ada gunanya meskipun kamu lari ke ujung bumi, kata Ye Fan dalam hati. Suatu hari, dia melakukan perjalanan ke selatan dan tiba di Jiujiang Jiangqi. Ini adalah sebuah distrik villa yang tidak jauh dari Gunung Lu. Gunung-gunung dan sungai-sungai saling berhubungan dan pemandangannya indah. Bisa dikatakan bahwa orang biasa tidak akan mampu membayar harga seperti ini. Salah satu dari mereka akan sangat mahal. Ye Fan berdiri di kejauhan dan menunjukkan ekspresi aneh. Tidak hanya seorang kultivator, tapi dia juga mempelajari Genesis Arts dan sangat akrab dengan pergerakan gunung, sungai, dan urat nadi bumi. Ada aura drakonik yang samar-samar terlihat di tempat ini. Itu telah menarik segumpal energi esensi dari urat naga ungu yang naik di Gunung Lu yang jauh. Itu terlalu penting di akhir zaman karena bisa membantu kultivasi. Selain itu, setelah melihat dengan seksama, dia menemukan sesuatu yang aneh. Distrik villa ini dibangun dengan prinsip misterius. Jika dia menebak dengan benar, daerah ini seharusnya milik sebuah klan. Mungkin bagi orang luar, kepala rumah tangga itu mandiri dan memiliki nama keluarga yang berbeda, jadi tidak ada yang bisa dilihat. Namun, dia percaya bahwa ini seharusnya adalah sebuah klan yang hidup dalam pengasingan di sini. Tata letaknya sangat khusus. Ada gumpalan aura iblis yang sangat samar. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian berjalan masuk dengan langkah besar.
Komatsu memiringkan kepalanya dan dengan penasaran mengukur distrik villa. Ia hanya merasa bahwa pemandangan di sini sangat indah. Ada pegunungan di satu sisi dan sungai di sisi lainnya. Ada juga esensi langit dan bumi yang bisa dihirup dan dihembuskan. Ye Fan menghilang dengan satu langkah dan datang ke kedalaman distrik villa. Dia berhenti di depan villa dengan aura iblis paling tebal di tengahnya. Tempat ini memiliki pemandangan terbaik dan naga ungu di bawah tanah adalah yang paling tebal. Pemilik tempat ini, keluar dan temui aku. Dan seseorang segera keluar dari villa di tengah. Itu adalah seorang pria tua dengan wajah semerah bayi. Rambutnya seperti salju dan kulitnya sangat bagus. Dia penuh energi. Ekspresi Ye Fan tidak berubah. Ini jelas merupakan orang yang berkultivasi. Kultivasinya berada di alam kecil ketiga dari alam rahasia pertama, lautan reinkarnasi, jembatan ilahi. Adik kecil, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanyanya sambil tersenyum. Kau dan aku sama-sama orang Siulian. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Karena saya bisa menemukan tempat ini, semua kebohongan tidak ada gunanya, kata Ye Fan. Ekspresi lelaki tua itu segera menjadi serius. Dia memberi isyarat agar Ye Fan masuk ke dalam rumah dan berbicara. Dia juga dengan serius memandangi tikus Komatsu berwarna ungu di bahu Ye Fan. Ekspresi Ye Fan tenang saat dia masuk. Melalui sudut tempat ini, dia mengerti di mana mereka yang berkultivasi berada. Tempat ini dekat dengan Gunung Lu, yang membuat kultivasi menjadi mungkin. Mata surganya bisa langsung melihat sumber orang tua ini. Ada beberapa gumpalan darah iblis yang mengalir di tubuhnya. Itu tidak terlalu murni. Garis keturunan ini adalah keturunan dari ras iblis primordial. Setelah memasuki aula, lelaki tua itu mengundang Ye Fan untuk duduk dan menyuruh seseorang menyajikan teh. Nada bicaranya sangat sopan saat dia bertanya mengapa dia ada di sini. Saya pikir Anda harus tahu mengapa saya di sini. Biarkan pemuda itu keluar. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, kata Ye Fan dengan acuh tak acuh sambil menyeruput tehnya. Teman Taois, harap tenang. Orang tua itu melihat bahwa Ye Fan datang dengan niat buruk dan begitu kuat, jadi dia buru-buru memasang senyum menyanjung. Dia berkata bahwa pemuda itu adalah cucunya yang tidak berguna yang melakukan sesuatu yang sembrono dan menyebabkan bencana seperti itu. Dia sudah mengetahui kesalahannya dan bersedia memberikan kompensasi. Dia meminta Ye Fan untuk bermurah hati. Cara yang bagus untuk mengatakannya. Sembrono. Tanpa alasan sama sekali, dia tiba-tiba menyerang dan ingin mengambil nyawa Komatsu. Apa gunanya mempertahankan seseorang dengan temperamen seperti itu? Biarkan dia keluar dan temui saya, kata Ye Fan dengan ekspresi serius. Komatsu sangat penasaran. Dia melompat-lompat di sekitar rumah dengan ekspresi polos dan tidak bisa berhenti melihat barang-barang antik itu. Pria tua itu segera menunjukkan ekspresi bermasalah dan berkata, saya harap teman Tao akan memaafkan kami. Kami memang salah, tapi mohon bermurah hati dan memaafkan kami. Bisakah kami melepaskan ini? Cucu saya itu melihat makhluk halus dan secara alami penasaran, jadi dia mencoba menaklukkannya. Tapi dia tidak menyakiti siapapun. Itu hanya hewan peliharaan binatang. Teman Taois, Anda membuat masalah besar dari ketiadaan. Orang tua itu juga sedikit tidak senang. Apakah Anda berbicara tentang Komatsu? Menurut pendapat saya, banyak orang yang tidak manusiawi seperti dia. Aku sedikit penasaran. Apa yang digunakan cucumu untuk menyakiti Komatsu? Kamu sangat mengenalnya. Dia belum memenuhi syarat, kata Ye Fan dingin. Kau terlalu sombong. Ekspresi lelaki tua itu tenggelam. Kemudian, dengan suara sua, dia mengungkapkan penusuk ilahi. Itu bersinar dengan cahaya yang menakutkan dan membawa jejak waktu. Harta karun magis tingkat Master Sekte. Ye Fan tercengang. Sungguh jarang melihat senjata sekuat itu di zaman tanpa kultivasi ini. Segera setelah itu, dia mengerti bahwa selama zaman kuno, ada banyak sekte di bumi dan para ahli sama lazimnya dengan awan. Secara alami, ada banyak makhluk yang kuat, jadi bukan masalah besar untuk memiliki senjata yang ditinggalkan oleh mereka. Ini senjatanya, kata orang tua itu. Jelas sekali bahwa dia tidak memamerkan senjata ini tanpa maksud untuk mengintimidasi orang lain. Setelah Komatsu melihat penusuk ilahi yang berkedip-kedip ini, tubuhnya langsung bergetar. Ia mengingat dengan jelas pertemuannya hari itu. Ye Fan dengan lembut mengusap kepalanya dan berkata, aku akan menghaluskannya menjadi pisau kecil untuk memotong kukumu di masa depan. Ekspresi lelaki tua itu segera berubah. Dia berkata, anak muda, kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kamu terlalu sombong. Pada saat yang sama, pintu didorong terbuka dan seorang pria tua lainnya keluar.
Itu adalah seorang kultivator dari alam rahasia Istana Suci. Dia berkata dengan dingin, Anda harus tahu bahwa di dunia ini, ada beberapa orang yang tidak bisa Anda lukai. Klan saya telah ada sejak zaman kuno dan tidak pernah jatuh. Siapa yang berani lancang di sini? Jadi, kalian dianggap sebagai warisan abadi dari zaman kuno. Ye Fan tertawa. Ah, sudah berapa tahun? Tidak ada yang berani datang ke sini dan membuat masalah. Anak muda, kamu terlalu muda dan terlalu bodoh. Apa kau belum pernah mendengar tentang Jiu Jiang? Itu bukan tempat yang bisa kamu provokasi. Orang tua yang keluar kemudian menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, seorang pria muda keluar. Itu adalah pemuda menyihir yang dicari Ye Fan. Dia duduk dengan santai di samping. Ye Fan menunjuk dengan jarinya dan pemuda itu langsung terpaku pada dinding. Ye Fan melambaikan tangannya ke udara dan 5 tanda jari muncul di wajah pemuda itu. Terdengar suara yang tajam. Kamu sudah keterlaluan. Beraninya kamu berperilaku kejam di Jiu Jiang. Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah. Benarkah begitu? Aku hanya tidak tahu luasnya langit dan bumi. Saya hanya ingin memprovokasi Anda. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Jika Anda membuat saya marah, saya akan menjungkirbalikkan Jiu Jiang. Kamu tidak bisa pergi hari ini. Kamu akan menyesal. Kedua lelaki tua itu berteriak dan bergegas keluar, meminta murid-murid mereka untuk mengundang orang. Mereka jelas menyadari bahwa Ye Fan bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Chapter 950. Sekelompok orang bergegas masuk ke aula dan mengepung Ye Fan dari berbagai arah. Mereka semua mengenakan jubah besi yang berkedip-kedip dengan kilau logam yang dingin. Mereka memegang semua jenis senjata tajam di tangan mereka dan memancarkan cahaya ilahi. Di zaman sekarang ini, jika orang melihat pakaian seperti itu, mereka pasti akan terkejut. Semua ini terlalu primitif dan tidak sesuai dengan masa kini. Ye Fan tidak bangun. Dia masih duduk di sana dan menatap mereka dengan tenang. Meskipun baju besi pada orang-orang ini berkilau, ada jejak waktu. Mereka telah melalui banyak generasi. Saat itu, iblis kuno yang bisa mengaum di seluruh dunia dan menangkap bintang dan bulan telah meninggal atau meninggalkan dunia ini. Namun, mereka telah meninggalkan banyak senjata kuno untuk keturunan mereka. Ini adalah harta karun yang mengejutkan. Kau hampir membunuh Komatsu. Apakah kamu ingin menyerangku sekarang? Ye Fan bertanya dengan tenang. Apakah kamu lupa tempat apa ini? Jiu Jiang bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun dan melakukan apa yang mereka inginkan. Tetua alam jembatan ilahi berkata dengan dingin sambil memegang penusuk ilahi yang bersinar. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan selusin orang berbaju besi mengibaskan senjata mereka. Ia keluar dari senjata kuno dan memuntahkan pedang Qi, menebas ke arah Ye Fan. Mereka menyusun sebuah matriks. Senjata-senjata kuno ini semuanya adalah alat ritual. Mereka tidak terlalu mengejutkan, tetapi ketika digunakan bersama-sama, mereka sangat berguna dan bisa membunuh lawan yang sangat kuat. Yang terkuat di antara orang-orang ini adalah sesepuh dari dunia rahasia Istana Suci Zi. Mereka secara alami tidak bisa membuat matriks seperti itu. Semua ini ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Energi pedang itu tajam, memotong kehampaan, terjalin menjadi formasi yang menyilaukan, menjebak Ye Fan di dalamnya. Cahaya pedang meretas, tapi dihancurkan oleh jentikan jarinya. Alat ritual apa yang kamu miliki? Tetua alam jembatan ilahi terkejut dan mau tidak mau mundur. Di zaman sekarang ini, dia tidak percaya bahwa seseorang bisa menghancurkan matriks sekuat itu dengan satu jari. Dengan jentikan jari Ye Fan, energi darah emas berubah menjadi cahaya ilahi emas. Seolah-olah dia memegang artefak ilahi kuno, secara tidak sengaja menyesatkan mereka. Itu karena di mata orang-orang ini, hampir tidak mungkin ahli kemampuan ilahi yang hebat seperti ini ada di dunia ini, atau bisa dikatakan kalaupun ada, dia tidak akan datang ke keluarga mereka. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan kuno. Pemarah sekali. Apakah kamu ingin membunuhku juga? Ye Fan mengangkat tangannya dan memanggil pemuda yang disematkan ke dinding. Saudaraku, ayo bicara. Kami memiliki kesalahpahaman sebelumnya, dan saya bersedia menebusnya. Komatsu menyelamatkanmu karena kebaikan hati, dan kamu ingin membunuhnya. Apa kamu tidak berperasaan? Telapak tangan Ye Fan menamparkan ke bawah, menyebabkan semua tulang di tubuhnya berderit dan retak, langsung mematahkan puluhan tulang. Tentu saja, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, serangan fisik suci klan manusia bahkan bisa mengubah pemimpin sekte menjadi pasta daging, apalagi dia. Ah! Pemuda yang menyihir itu berteriak kesakitan dan berguling-guling di tanah. Ye Fan terkejut.
Ada darah ungu di tubuh orang ini, dan aura iblisnya sangat kuat. Meskipun dia belum tua, dia sudah berada di alam mata air kehidupan, yang dianggap luar biasa di bumi. Tidak heran jika klan melindunginya dan memberinya paku kerucut ilahi tingkat Master Sekte untuk melindunginya. Di zaman sekarang ini, bakat seperti itu langka, dan perlu menghabiskan energi untuk mengembangkannya. Saudaraku, tolong hentikan. Semuanya bisa didiskusikan. Tetua dari Istana Suci melangkah maju dan tampak khawatir. Dia masih tidak bisa melihat apa alat ritual emas di telapak tangan Ye Fan. Baru saja, mereka meletakkan matriks dan menjebak Ye Fan di tengah, berpikir bahwa mereka bisa membunuhnya. Mereka tidak menyangka itu tidak berguna, dan pemuda itu terjebak melalui matriks. Apalagi yang bisa dikatakan? Jiujiang adalah tempat klan Anda. Tidak semua orang bisa berperilaku buruk di sini. Aku telah menyinggung perasaan kalian semua, kata Ye Fan dengan dingin. Dia tidak kenal ampun. Satu jari mendarat, dan laut reinkarnasi pemuda itu larut dengan bersih. Jari lainnya mendarat, dan platform surgawi pemuda itu runtuh. Dia tidak bisa lagi berkultivasi. Ye Fan menghancurkan kultivasi pemuda itu dengan dua jari, membuatnya tidak mungkin untuk berkultivasi dalam kehidupan ini. Kemudian, dia memikirkannya dan melambaikan tangannya. Darah iblis ungu di tubuh pemuda itu diekstraksi dan dimurnikan di tempat. Kamu sudah keterlaluan. Tetua dari alam jembatan surgawi sangat marah. Bibit yang baik dari klan dihancurkan di tempat. Ini bukan hanya tamparan di wajahnya, ini adalah tamparan bagi seluruh klan. Aku sudah keterlaluan. Anda hampir membunuh Komatsu. Aku di sini untuk meminta penjelasan. Kau ingin membunuhku juga. Anda benar-benar memiliki kekuatan untuk menguasai dunia. Ye Fan melemparkan pemuda itu. Kakek, bantu aku membunuhnya. Hidupku sudah berakhir. Saya ingin meremukkan tulang-tulangnya menjadi debu. Teriak pemuda iblis itu. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia mengumpat. Aku telah mengambil kultivasimu yang membawa bencana bagi dunia. Aku awalnya ingin membiarkanmu hidup, tapi kau tidak tahu bagaimana cara bertobat. Dengan kepribadian seperti itu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Ekspresi semua orang di aula berubah. Pada saat itu, mereka semua mundur, terutama sesepuh dari alam rahasia Istana Suci Zi. Dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Mengapa pemuda ini terlihat sangat mirip dengan kultivator seni ilahi yang legendaris? Tidak peduli siapa kamu harus mati hari ini. Kamu tidak akan bisa meninggalkan Jiujiang. Sudah berapa tahun sejak seseorang berani memprovokasi kita, garis keturunan Dragon Sparrow? Tetua dari alam jembatan surgawi berteriak. Yang meninggal adalah cucunya, yang telah dimanjakan olehnya sejak kecil. Ini adalah hasil yang tidak bisa dia terima. Sekelompok orang meninggalkan aula, dan dia memberi perintah dengan dingin. Ye Fan tidak ingin membuang waktu. Dia melambaikan tangannya ke udara, dan sebelum dia selesai memberikan perintah, jiwa spiritualnya ditangkap dan dibakar menjadi abu. Tubuhnya yang masih utuh jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Semua orang terkesiap dan tercengang. Pada saat itu, mereka akhirnya mengerti bahwa mereka kemungkinan besar telah menendang pelat logam. Mereka mungkin telah memprovokasi leluhur yang masih hidup. Anak nakal sombong mana yang datang ke klan kita untuk bertindak begitu kejam? Seorang wanita tua yang memegang tongkat burung gereja naga muncul. Rambutnya seputih salju, dan setiap helai berkilau. Wajahnya pucat dengan sedikit warna merah. Tidak ada yang tahu berapa umurnya. Leluhur. Sekelompok orang bergegas menyambutnya, terutama sesepuh dari alam rahasia Istana Suci Zi. Dia berjalan dengan cepat dan berkata dengan lembut, "Leluhur, keadaan tidak terlihat baik. Orang ini mungkin memiliki kekuatan kuno yang hebat." Ye Fan duduk di aula dan tidak keluar. Setelah melihat wanita tua itu, dia sedikit terkejut. Tingkat kultivasinya berada di alam rahasia ketiga, 4 ekstremitas. Dia benar-benar sedikit terkejut. Apakah masih ada orang yang bisa berkultivasi ke tingkat seperti itu di era ini? Ras burung gereja naga telah berdiri kokoh sejak zaman kuno. Tidak ada yang berani datang ke Jiujiang dan mempermalukan kami. Aku tidak peduli kamu dewa yang mana hari ini. Karena Anda di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Wanita tua itu melambaikan tongkatnya, dan gelombang udara keberuntungan naik di aula. Cahaya yang menusuk tulang bersinar, dan formasi mantra yang sangat kuat muncul, mencoba memperbaiki Ye Fan. Ketika ras burung gereja naga memikatnya ke aula ini, mereka sudah merencanakan untuk melawannya. Begitu mereka bertengkar, mereka pasti akan menggunakan formasi mantra kuno untuk memurnikannya sampai mati.
Sayangnya, mereka telah bertemu dengan seorang manusia dengan tubuh suci dari biduk. Mereka tidak tahu betapa menakutkannya kultivasi dan tubuh fisiknya. Belum lagi mantra pembunuh semacam ini, tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak akan berguna. Api berkobar dan cahaya cemerlang menari-nari. Burung-burung gereja naga berteriak saat mereka bermandikan api, menenggelamkan Ye Fan. Komatsu sangat takut dan mencengkeram sudut pakaian Ye Fan. Ye Fan dikelilingi oleh cahaya ilahi, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia mondar-mandir di sekitar aula dan mengetuk-ngetuk, mencoba mencari tahu dari era mana formasi mantra kuno ini berasal. Orang-orang di halaman tercengang. Dia, makhluk yang kuat. Seseorang menelan seteguk air liur dengan susah payah. Zaman apa ini? Bagaimana mungkin? Masih ada orang yang begitu kuat. Bukankah mereka semua berubah menjadi abu atau pergi? Mereka sangat terkejut. Sudah berakhir. Ini benar-benar bencana besar. Kami benar-benar memprovokasi leluhur semacam ini. Dia pasti seseorang yang selamat dari era kuno. Wajah semua orang pucat pasi. Ye Fan menjentikkan jarinya, dan formasi mantra itu benar-benar hancur. Dia dengan tenang berjalan keluar tanpa setitik debu pun di tubuhnya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Semua orang gemetar. Karakter yang begitu kuat, bagi para pembudidaya di era saat ini, hampir bisa disebut dewa. Tidak banyak dari mereka di seluruh dunia. Ye Fan berjalan ke depan, dan orang-orang ini terus mundur. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Kultivasi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang di depan mereka. Bukankah rasmu agak terlalu sombong? Di era ini, Anda masih ingin memperlakukan Jiujiang sebagai wilayah Anda. Bagaimana orang biasa di Jiujiang bisa menanggung ini? Ye Fan melambaikan tangannya, dan cahaya jernih jatuh, melucuti kultivasi wanita tua itu. Wajahnya langsung kehilangan semua warna. Kamu tidak tahu apa yang benar atau salah, dan kamu ingin segera membunuhku. Anda seharusnya menyerahkan kekuatan Anda dan menjadi manusia biasa. Ini adalah leluhur terkuat dalam ras mereka. Hanya dengan lambaian tangannya, dia melucuti kultivasinya dan direduksi menjadi tubuh manusia. Semua orang ketakutan dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ye Fan menatapnya. Orang inilah yang pertama kali berteriak bahwa Jiujiang bukanlah tempat yang bisa didatangi siapapun. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu seberapa tinggi langit itu dan dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Karena Anda bereaksi dengan cepat, saya akan mengambil 100 tahun kultivasi Anda. Sebuah cahaya berkelebat, dan tubuh lelaki tua itu bergoyang. Dia hampir jatuh ke tanah. Ekspresinya berubah. 100 tahun kultivasi telah diambil. Apa yang akan tersisa? Saya tidak ingin memulai pembantaian hari ini. Jika Anda menyerahkan pelakunya lebih awal, kita bisa membicarakan semuanya dan ini tidak akan terjadi, kata Ye Fan. Orang-orang ini gemetar, dan tidak ada yang berani berbicara. Keberadaan seperti itu sudah cukup untuk mendominasi dunia, dan akan sulit untuk menemukan siapapun yang bisa melawannya. Bukannya Ye Fan tidak ingin melangkah terlalu jauh, jadi dia tidak mempersulit yang lain. Dia menggunakan jarinya seperti pisau dan membelah rumput. Sebuah istana bawah tanah muncul di bawah. Ki ungu dari Gunung Lu melonjak dan memasuki istana bawah tanah. Ada sebuah platform matriks kuno di tengahnya. Itu memiliki garis-garis pola yang diukir di atasnya, dan itu bisa mengubah ki spiritual bumi menjadi kabut, mengumpulkannya dalam radius 10 kaki. Tidak heran ada pembudidaya dari 4 alam rahasia ekstrim. Ye Fan mengangguk. Rahasianya ada di sini. Platform matriks kuno ini dapat mengubah esensi langit dan bumi, memungkinkan ras untuk berkultivasi untuk waktu yang lama. Ye Fan benar-benar memahami identitas ras ini. Nenek moyang mereka adalah burung pipit naga, yang didirikan pada masa dinasti Xia yang agung. Orang-orang ini memiliki darah dewa iblis yang mengalir di tubuh mereka. Burung gereja naga Xia yang agung. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Dia memikirkan pedang burung gereja naga Xia yang legendaris. Mungkinkah itu terkait dengan ras ini? Selain itu, setelah bertanya secara detail, dia menemukan bahwa ras ini hanyalah salah satu dari 4 cabang utama, dan bukan garis keturunan utama burung pipit naga. Adapun di mana dewa iblis burung gereja naga Xia yang agung berada, mereka tidak tahu. Alam apa yang menjadi tempat budidaya dewa iblis Dragon Sparrow? Ye Fan bertanya tentang budidaya leluhur mereka. Dia sudah menjadi sage agung pada zaman kuno, jawab wanita tua yang lumpuh itu. Itu sebenarnya sangat kuat. Ini mengejutkan Ye Fan. Tampaknya garis keturunan utama yang ditetapkan oleh sage agung dari ras iblis pasti luar biasa. Itu layak untuk dicari dan melakukan perjalanan. Kemana dia pergi pada akhirnya?
Ye Fan bertanya lagi. Saat itu, leluhur bertarung dengan Ge Hong. Bao Puzi, yang jatuh ke tangan manusia menyebutkan 9 rahasia, Lin, Bing, Do, dan Ze. Dia mengatakan kepada orang-orang bahwa jika mereka terus-menerus melafalkan 9 kata ini, mereka akan dapat mengusir semua kejahatan. N.